Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Roshidah dan di sini saya ditemani oleh mbak-mbak cantik dari Kopnus Pos ya. Dari Kopnus Pos ada Mbak Kartika Dian Wiwi dan juga Mbak Dita Arin Nugraha. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari Mbak Kartika. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan saya Kartika dari Koperasi Nusantara Kopnus Pos cabang Pati Kudus. Dan ini saya juga bersama sama Mbak Dita. Halo Mbak Dita. Oke, selamat pagi. Saya dengan Dita dari Kopnus Pos Prioritas Semarang. Oke, mungkin bisa dijelaskan untuk jabatan dari Mbak Dita dan Bu Kartika. Saya sebagai kepala cabangnya dari Kopnus Pos Pati, Kopnus Pati Kudus. Kebetulan Pati Kudus ini di sini membawahi kantor cabangnya Kudus sama Jepara. Jadi Pati, Kudus dan Jepara. Tiga Itu, iya. Kalau saya sebagai Kepala Cabang Prioritas Semarang. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan dari Kopnus Pos dan bank gitu ya, antara simpanan bank dan juga Kopnus Pos sendiri. Sebelum masuk ke temanya, nah kita harus mengetahui dong apa itu Kopnus Pos. Mungkin bisa dijelaskan Kopnus Pos itu apa sih gitu. Jadi gini, Kopnus Pos itu sebenarnya kepanjangan dari Koperasi Nusantara Pos. Awal kita itu namanya Kopnus, hanya Kopnus, jadi Koperasi Nusantara. Setelah kita join operation dengan PT Pos Indonesia, kita berubah nama nih, jadi dari Kopnus menjadi Koperasi Nusantara Pos atau singkatannya Kopnus Pos gitu. Nah, kita sendiri dari kantor cabangnya sendiri kita sudah ada 200 kantor cabang, itu tersebar di seluruh Indonesia karena memang kita kan menginduk ke kantor pos. Jadi memang kantor kita juga jadi satu dengan kantor pos seperti itu. Kalau untuk prioritas sendiri, Untuk kantor prioritas itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Total ada 21 kantor cabang. Tapi kalau untuk yang Jateng DIY itu cuma ada di Semarang sama di Jogja. Oke, untuk Jateng DIY berarti untuk Kopnus Pos prioritas ada 2 ya di Semarang dan sama juga di Jogja. di Jogja. Oke. Lalu Kopnus Pos sendiri itu bergerak di bidang apa sih, Bu? jadi Koprusna sendiri karena kita backgroundnya koperasi ya Mbak ya. Koperasi kita memang ada simpan pinjam anggota. Untuk simpanan, untuk pinjaman sendiri memang kan dari kantor cabang sendiri kita memang dikhususkan untuk pensiunan gitu. Kenapa kita berkolaborasi dengan kantor pos? Karena memang kan kantor pos itu merupakan juru bayar dari pensiunan gitu. Jadi kita memang menghususkan pinjamannya hanya untuk pensiunan gitu. Jadi untuk pensiunannya memang pengen lebih produktif di masa pensiunannya, dia bisa membutuhkan modal, bisa dengan pinjaman di Koperasi Nusantara, Kopnus Pos gitu. Jadi untuk Koperasi Nusantara sendiri itu menyediakan pinjaman untuk para yang sudah pensiunan ya, gitu ya. Pensiunan yang kantor bayarnya di kantor pos. Oke. Untuk tabungan sendiri itu bagaimana? Untuk tabungan, Jadi untuk tabungan kalau di bank namanya tabungan ya Mbak ya. Nah kalau di kita di Kopnus Pos itu namanya simpanan harian. Oke. Bedanya apa sih sama bank gitu ya? Kalau di kita itu simpanan hariannya itu bunganya bisa sampai di 2%. Kalau di bank kan ya kita tahu ya, kalau di bank pasti bunganya lebih kecil ya dari itu gitu kan. Itu yang untuk tabungannya gitu sih. Tapi overall sih kurang lebihnya hampir sama kayak di bank, ada mobile bankingnya juga gitu. Jadi transaksionalnya pun secara real time juga gitu loh. Ya, untuk penabung atau tadi seperti yang telah disebutkan, anggota Kopnus Pos sendiri itu apakah semua masyarakat bisa untuk ikut menabung? Kalau untuk simpanan harian, itu berlaku untuk umum ya Mbak. Jadi tidak hanya untuk pensiunan aja. Kalau hanya untuk ya untuk yang pinjaman. pinjaman khusus yang buat pensiunan kan ya. Cuman kalau untuk yang tabungan, simpanan berjangka gitu-gitu itu untuk umum sih anggotanya. Lalu program Kopnus Pos sendiri untuk programnya kan seperti kalau di bank ada tabungan, ada pinjaman lah. Untuk Kopnus Pos sendiri melayani untuk apa saja?
Kalau yang tadi yang Heeh. pinjaman sudah dijelaskan sama Bu Wiwi ya, Wiwi, yang iya. untuk kredit pensiunnya. Nah, kalau yang untuk simpanannya kita ada simpanan harian sama simpanan berjangka. Simpanan berjangka itu kalau di bank kayak deposito gitu Deposito, gitu. oke. Tenornya sama 1, 3, 6, 12, 24. Bedanya apa sih sama bank gitu ya? Kalau di bank itu kan masih dipotong pajak 20% ya. Nah, kalau di Kopnus Pos itu kita dipotongnya pajak 10% aja. Oke. Itu satu. Yang kedua, imbal jasanya itu kita lebih tinggi. Itu sih. Up to 9% itu untuk jangka waktu 24 bulan. Oke, jadi itu perbedaannya dengan tabungan kalau di bank ya, dengan Mm-mm. simpanan harian atau simpanan Simpanan berjangka. Simpanan berjangka atau kalau di deposito. Heeh, Mm-mm. deposito kalau di lalu keuntungannya sendiri nih kalau kita ikut mendaftar menjadi anggota Kopnus Pos. Keuntungannya yang balik lagi yang tadi ya Heeh, Mbak ya. heeh. Nah, keuntungan kalau ikut anggota di kita nih, Heeh. bunganya lebih tinggi pasti karena kan kalau Untuk tabungannya menabung kita ya, ya, heeh. tabungannya aja kita sudah 2%. Kalau untuk simpanan berjangka kita up to di 9%. Selain itu potongan untuk pajaknya kita lebih Pajak. kecil karena kan Hmm. 10% ya. Itu terus selain itu juga kita tidak ada namanya Administrasi. potongan Biaya administrasi per tidak bulan itu kita nggak ada. Oke. Hanya adanya simpanan wajib itu 5.000 per bulan dan itu bisa diambil ketika anggota itu tutup keanggotaan. Kalau di bank itu namanya open CAF ya. Nah, kalau di bank kan tutup CAF pun juga duitnya nggak balik Nggak bisa dong diambil, ya. heeh. Nah, kalau di kita tutup keanggotaan itu duit yang simpanan wajibnya itu bisa balik. Oke, Gitu. jadi itu suatu keuntungan ya ketika kita mendaftarkan diri menjadi anggota Kopnus Pos. Jadi ketika kita menabung bunganya lebih tinggi dan juga pajaknya lebih Pajaknya kecil, lebih kecil. heeh, dan juga ada simpanan tadi 5.000 per bulan yang bisa diambil ketika kita udah tutup Keanggotaan. Betul. keanggotaan. Oke. Lalu apakah Kopnus Pos sendiri melayani pinjaman online? Kan ini banyak nih dari sekarang apalagi udah media Iya. kayak gini, udah diglobalisasi kayak gini kan banyak banget orang-orang yang menawarkan pinjaman online. Apakah Kopnus Pos sendiri menawarkan pinjaman online? Jadi untuk sekarang memang Kopnus tidak bergerak di bidang pinjaman online ya Mbak, karena memang kami sendiri juga perlu kehati-hatian karena pinjaman online seperti yang sering terjadi kan Mbak, banyak yang maksudnya dari tanda tangan dan lain-lain itu kan memang secara online. Kalau Kopnus sendiri kita tidak melayani pinjaman online. Jadi sekalian nih mumpung di sini sekalian saya juga mengingatkan nih untuk para anggota Kopnus Pos, kalau misalnya tiba-tiba ada SMS atau broadcast SMS mengatasnamakan Kopnus Pos menawarkan pinjaman online, itu sudah bisa dipastikan bukan dari Kopnus Pos. Gitu. Jadi kita memang tidak melayani untuk pinjaman online. Oke. Dan pinjamannya tuh memang dihususkan untuk pensiunan. Jadi kan Nggak bisa online ya? kan tidak bisa seperti itu. Oke, jadi itu buat hati-hati lah untuk masyarakat. Betul. Ketika mendapat SMS, email ataupun apapun itu yang beratasnamakan Kopnus Pos dan melayani pinjaman online itu berarti hoax ya. Betul sekali. Tidak dari Kopnus Pos, dari Kopnus Pos sendiri. Karena Kopnus Pos tidak melayani pinjaman secara online gitu. Berhati-hati dengan penipuan lah sekarang karena udah merajalela banget ya, bukan apalagi iming-iming dunia pinjaman online nih ya. Ujung-ujungnya nanti ya ditipu. Oke, lalu cara sendiri ketika saya orang awam nih ingin menabung atau karena udah melihat keuntungannya di Kopnus Pos begitu, saya tertarik ingin untuk menabung di Kopnus Pos, itu caranya bagaimana nih? Untuk cara menjadi anggota Kopnus Pos sebenarnya gampang sih Mbak. Kan sekarang sudah semuanya kan digital ya. Digital. Nah, tinggal download aja di App Store ataupun di Play Store. Aplikasinya namanya Oren. Oke. Kita punya aplikasi. Ada Kopnus Pos aplikasi punya aplikasi namanya Oren. Oren itu jadi kalau di bank itu kayak mobile bankingnya gitu. Nah, Oren itu mobile bankingnya Kopnus Pos. Iya. Dari situ nanti bisa untuk daftar keanggotaan, terus mulai untuk menabung ataupun simpanan harian ataupun simpanan berjangka deposito juga bisa dari situ. Oke, jadi bisa lewat aplikasi yang sudah tersedia di App Store ya, Betul. atau di Play Store Di Play karena Store. udah disediakan namanya aplikasinya Oren guys. Iya, Oren. Dan salah satu keuntungannya juga kalau sudah nabung di Kopnus Pos itu bisa
transfer kemana aja ya Iya, Mbak ya? bisa ditransferkan Bisa ke bank transfer lain, kemana real aja. time juga, terus Real untuk isi time. e-wallet, Bisa terus ditarik di kantor kantor gitu. pos ataupun Kantor di pos ke Alfamart Alfamart Group, Group. itu Oke, juga jadi bisa. udah menyebar ya untuk penarikan maupun ya penarikan ya lebih Mm-mm, tepatnya penarikan untuk lebih menarikan tepat. atau Penarikan atau transfer. penabungan. Iya, Nah, betul. Untuk tabungannya sendiri untuk menabung berarti harus ke kantor pos. Enggak, mesti. perlu. Enggak. Jadi kalau misalkan nih mau nabung gitu ya, Heeh. tinggal di top up aja, Mbak. Jadi di situ Oke. nanti ada menu storan. Storan itu pilihannya ada banyak nih. Ada dari mobile banking bank lain, internet banking bank lain, ATM, ataupun store kantor pos. Oke, Kalau memang jadi- pas deket nih sama kantor pos gitu ya, bisa store ke langsung kantor pos iya. bisa. Nanti langsung muncul nomor billingnya, nanti tinggal dimasukkan ke petugas loket gitu kan, store ke petugas loketnya. Itu kalau untuk yang ke kantor pos. Tapi kalau yang untuk store lewat mobile banking, nah itu nanti muncul virtual account-nya. Tinggal dimasukkan ke mobile banking, misalkan Mbak di bank ABC gitu ya. Yeah. Nah, nanti masukkan ke mobile bankingnya ABC, virtual account-nya tinggal dimasukkan aja, nanti sudah muncul nama Mbak di situ sekalian. Jadi bisa gitu. top up dimanapun ya. Bisa. Untuk menabung juga bisa lewat Alfamart atau dan sebagainya tadi yang Mm-mm. di bank ABC dan sebagainya tadi. Jadi cukup mudah ya, udah mendunia lah ibaratnya kayak Sudah udah- mulai online, Ah, real time juga. real time. digitalisasinya udah Betul. mulai mengikuti zaman karena kalau sekarang kan males nih kalau kantor posnya jauh udah bisa top up dimanapun kayak Iya, gitu. betul. Jadi untuk nasabah bukan nasabah ya, anggota Anggota. Kopnus Pos sendiri bisa download aplikasi Oren Oren. untuk memudahkan hal tersebut. Lalu untuk pendaftaran secara offline-nya Secara offline bisa langsung ke Bisa kantor ke cabang. pos, ke kantor pos, bisa langsung ditanyakan ke loket juga, loket kantor pos kalau mau mendaftarkan ke Kopnus Pos seperti apa. Karena kebetulan kan kantornya kita kan juga jadi satu dengan Satu, kantor pos, jadi nanti mungkin akan diarahkan ke Kopnus. Itu tinggal nanti ada aplikasi, mendaftarkan aplikasi, tinggal setoran 20.000 untuk ini ya Mbak, untuk Saldo mengendap. mengendapnya. Iya. Saldo mengendap 20.000 itu sudah menjadi anggota Kopnus Pos. Oke, jadi cukup daftar kalau secara offline kalau mungkin nih ada yang kudet betul. atau mbah-mbah Iya, betul, karena memang belum pensiunan, tahu iya. belum tahu mengenai tentang yang digital atau online bisa langsung daftar ke Ke kantor pos pos. karena juga Kopnus Pos juga menjadi satu dengan kantor pos sendiri iya, juga betul. gitu. Lalu mengenai Kopnus Pos prioritas nih, itu perbedaannya dengan Kopnus Pos itu apa? Sebenarnya sama Sama, sih, cuman bedanya kalau yang Kopnus Pos yang cabang itu kan lebih dikhususkan untuk kredit pensiunnya. Nah, sedangkan untuk yang prioritas itu lebih dikhususkan untuk Tabungan. kita mencari pendanaannya. Jadi contoh kayak untuk deposito ataupun kalau misalnya kita sebutnya tabungan berjangka ya, simpanan berjangka, gitu-gitu lebih ke prioritas. Oke. Untuk pelayanannya pun juga karena prioritas pasti beda gitu iya, kan. iya. Gitu. Oke, jadi perbedaannya cukup sama sebenarnya, cuman hampir sama, cuman bedanya di kalau prioritas itu lebih ke yang Khusus Khusus untuk untuk simpanan berjangka. ya. Simpanan Oke. berjangka, tabungan juga. Cuma Oke. tabungan memang bisa juga di Bisa kantor juga di- cabang. Cuma yang lebih prioritas ke yang Kopnus Kopnus Pos prioritas seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan lagi kepada masyarakat mengenai Kopnus Pos? Mbak Dita. Oke, untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya ya, terutama untuk para pensiunan, bila mana memang membutuhkan, ada kebutuhan untuk biaya dan lain-lain, itu bisa langsung ke Kopnus Pos. Untuk masyarakat umum pun, kalau semisalnya memang membutuhkan untuk simpanan atau tabungan berjangka investasi yang menguntungkan, juga bisa langsung ke Kopnus Pos. Oke, tadi udah disampaikan oleh Bu Wi. Mbak Dita mau menambahi? Cukup sih, Mbak, Cukup, sudah. oke. Jadi untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya yang ingin apalagi dia yang udah menerima pensiunan lewat kantor pos sendiri, ingin minjam dari Kopnus Pos bisa banget, cukup datang langsung ke kantor posnya untuk mendaftarkan diri ke Kopnus Pos, atau kita
sedang membutuhkan apapun itu ya, ketika kita pensiunan tapi kita sedang butuh dadakan nih atau bagaimana, bisa daftarkan diri ke Kopnus Pos lewat kantor pos sendiri. Untuk masyarakat umum bisa banget karena udah tadi keuntungan-keuntungan yang Online ada dan lain-lain. juga udah dipermudah secara top upnya dan semuanya, bisa juga menabung atau deposito ya ibaratnya, simpanan simpanan berjangka. berjangka, Betul. simpanan harian dan juga simpanan berjangka, langsung bisa ke Kopnus Pos, bisa mendownload aplikasi juga. Di aplikasinya namanya Oren Iya, gitu. Oke, udah cukup itu aja yang Siap. disampaikan. Iya. Oke, itu kurang lebih yang disampaikan oleh Mbak Dita dan Bu Wiwi. Ya, Terima kasih sama-sama. juga. Apabila terdapat kesalahan, saya juga mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.